Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dominik Sachi Sasayana selaku Staf Departemen Pengembangan Karir BEM FHUI 2024. Sekaligus moderator pada Pengkar Insight kali ini dengan tema How to Become a Notary, a Comprehensive Step-by-Step Guide. Nah, telah hadir bersama saya Ibu Irma Devita. Ibu Irma Devita adalah seorang notaris dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang hukum. Ibu Irma memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang meraih gelar sarjana hukum dan juga magister kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta berbagai sertifikasi lainnya seperti Certified Trainer, Certified Contract Drafter, dan juga Certified Law Auditor. Selain karir notaris yang gemilang, Ibu Irma juga aktif sebagai penulis dan juga pendiri dari IDLC atau Irma Devita Learning Center, sebuah pusat pembelajaran hukum yang berbasis teknologi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai Pengkar Insight kali ini. Halo Ibu Irma. Halo Sachi, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit Ibu mengenai kesibukan Ibu sehari-hari sebagai notaris dan juga sedang mengelola IDLC? Jadi terima kasih Sachi udah datang ke tempat kami, dan kalau berbicara tentang notaris tentunya banyak sekali ya pekerjaan yang harus dilakukan oleh notaris, karena selain sebagai notaris seperti yang tadi Sachi sampaikan, saya juga mengajar di berbagai training center ataukah memberikan seminar, juga beberapa kali menjadi dosen tamu di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Kemudian saya juga menulis buku Sachi. Iya. Dan mengelola sebuah learning center dengan sesuai dengan passion saya ya untuk mengajar. Saya juga dalam learning center ya banyak bikin konten-konten yang berbau pendidikan. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Pengkar Insight kali ini. Oke, silakan. Oke, baik. Sebagai salah satu profesi yang banyak diminati oleh mahasiswa FHUI, ternyata proses untuk menjadi seorang notaris itu melibatkan beberapa tahapan yang ketat dan juga memerlukan dedikasi yang tinggi. Selain itu, untuk meraih profesi sebagai notaris diperlukan pemahaman mendalam tentang hukum, pastinya kualifikasi akademik, pelatihan profesional, serta lisensi resmi dari pemerintah. Nah, maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai profesi notaris oleh narasumber yang telah berpengalaman, yaitu Ibu Irma Devita. Baik, Bu Irma, menjadi seorang Irma Devita yang sukses seperti sekarang tentunya didukung oleh latar pendidikan yang ditempuh juga, Bu Irma. Nah, saya ingin bertanya, selama masa perkuliahan, kegiatan apa saja yang Ibu ikuti? Dan juga mungkin selain dari sisi akademisnya, kami juga sangat tertarik untuk mendengar apakah ada kegiatan atau pengalaman yang tertentu yang sangat berkesan bagi Bu Irma gitu. Silakan Bu Irma. Jadi saya pertama kali cerita nih kenapa saya jadi notaris. Betul, ya. Ibu. Sebenarnya waktu itu saya nggak kepingin jadi notaris. Waktu pas SMA, saya kebetulan ibu saya notaris Sachi. Jadi waktu itu sudah disampaikan bahwa udah deh nanti jadi notaris aja gitu. Terus saya pikir, aduh kayaknya ngelihat notaris zaman dulu itu sangat-sangat ketat, nggak bisa kemana-mana, ibaratnya betul-betul berat sekali untuk menjadi notaris. Jadi kalau boleh saya ceritakan, dulu untuk menjadi notaris itu masuk ke notariat itu mudah sekali, keluarnya yang susah. Dari 1.000 orang misalkan, itu tiap tahun yang lulus tuh cuma 8 orang. Kemudian saya ikut pertukaran pelajar waktu pas SMA kelas 2. Ketika saya ikut pertukaran pelajar, baru saya ngerasakan kayaknya nggak mungkin saya sebagai seorang perempuan, saya melihat ibu saya lebih nyaman sebagai notaris karena bisa menghandle kakinya satu di keluarga, kaki satunya lagi sebagai seorang profesional yang cukup terkenal pada masanya. Jadi zaman dulu itu seluruh Indonesia notaris 2.000 orang itu aja tidak tercapai kuotanya. Saking sulitnya untuk lulus dari notariat, karena cuman ada 6 universitas Sachi waktu itu. Cuman ada USU, UI, UGM, Undip, Unpad, dan UNER yang boleh menelurkan atau boleh menjadi tempat pendidikan notariat. Kalau sekarang kan sudah ada sekitar 35 universitas yang bisa, dan itu terus bergulir dan mungkin akan lebih banyak lagi. Begitupun saya tetap masih aktif di ALSA, dulu ASEAN Law Student Association, juga aktif di Senat. Karena saya berpikir bahwa dalam sekolah kuliah itu yang diperlukan tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga pandai untuk berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi, menangani problem solving, terus kemudian bagaimana dalam sebuah organisasi, itu sangat penting. Nah, sampai akhirnya saya pun
senang menulis. Nah, dari tulisan-tulisan itu pada waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya ngajar, saya sudah ngajar dari masih SMA, saya sering ngajar. Nah, daripada kalau ngajar kan hanya orang-orang tertentu yang dengar apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saya menulis itu akan lebih banyak orang yang membaca dan kemudian bisa mengambil manfaat dari tulisan saya. Jadi saya mulailah itulah saya jadi penulis, jadi pengajar dan juga aktif di berbagai organisasi, termasuk juga ISAFIS waktu itu. International Student for International Studies. Baik Ibu, cukup aktif ya Bu? Cukup aktif, itu dulu kecemplung di Milo katanya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan Boleh. berikutnya. Ibu pertama kali menentukan jalur karir yang Ibu ingin ambil kan tadi untuk menjadi notaris. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa minat Ibu adalah seorang notaris itu, untuk menjadi seorang notaris? Apa yang menarik dari profesi notaris ini di mata Ibu ya? Iya. Jadi kalau buat saya ya, saya selalu orang yang ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya akan stick terhadap keputusan tersebut dan kemudian saya akan melakukannya secara sungguh-sungguh. Jadi yang paling penting kuncinya adalah sungguh-sungguh, karena prinsip yang selalu ditanamkan oleh orang tua saya memang menjadi apapun kamu, jadilah yang terbaik. Dan buat saya kebebasan terhadap waktu itu sangat penting. Karena saya ingin hidup saya ini balance, artinya tidak harus karir sekali, tapi tetap tidak lupa kepada sunatullah saya sebagai seorang wanita. Very inspiring ya Bu jawabannya. Terima kasih. Tentunya kan untuk menjadi seorang notaris seperti yang Ibu sudah mention juga sebelumnya memerlukan proses yang cukup panjang ya Bu. Pasti. Nah, kira-kira apa saja tahapan yang perlu dilewati untuk menjadi seorang notaris itu Bu? Terutama mungkin setelah menyelesaikan pendidikan S1 Bu itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menceritakan pengalaman Ibu tentang bagaimana pertama kali merintis karir sebagai notaris gitu. Kira-kira apa tantangan dan peluangnya gitu. Silakan Ibu. Jadi Sachi, kalau misalnya kita berbicara sekarang dengan masa saya itu ketika itu yang pasti harus magang, karena orang mustahil, ibaratnya dari kampus tuh bisa dibilang kita masih hijau sekali gitu loh, nggak tahu apa-apa. Nah, pada waktu saya itu magang itu sampai 13 tahun, lama ya. Saya magang 13 tahun, terus kemudian saya mengajukan untuk pengangkatan notariat setelah menyelesaikan UKEN atau ujian kode etik nasional. Nah, kalau dulu seperti itu. Cuman untuk diangkat menjadi notarisnya itu yang antri lama sekali. Kalau sekarang pengangkatannya mungkin tidak terlalu lama, tapi kita harus lulus setelah tamat notariat, kita harus lulus pra ALB dulu. Setelah pra ALB kita masuk menjadi anggota luar biasa. ALB itu anggota luar biasa di Ikatan Notaris, baru kita harus magang di kantor notaris minimal 2 tahun. Di samping itu ada magang bersama yang diadakan oleh Ikatan Notaris. Nah, itu ada magang 1, magang 2, magang 3, magang 4. Nah, itu harus lulus semuanya. Nah, setelah itu baru kita bisa UKEN, namanya ujian kode etik notaris. Nah, setelah UKEN baru kita masuk ke kualifikasi peningkatan kualifikasi notaris, baru ada ujian peningkatan kualitas dari notaris, baru bisa mengajukan menjadi notaris, baru kemudian menjadi notaris setelah mendapatkan sumpah sebagai notaris. Panjang juga ya. Panjang juga. Selain itu ada PPAT juga, Haji. Nah, PPAT ini sebenarnya adalah profesi di luar dari notaris. Saya notaris dan PPAT karena berkaitan dengan tanah selalu dengan PPAT. Nah, PPAT pun harus magang di kantor PPAT selama 12 bulan berturut-turut, sedangkan untuk di kantor pertanahan 6 bulan secara berturut. Banyak sekali, panjang ya yang harus dilalui, tapi pengangkatannya tidak selama pada masa saya. Jadi memang berbeda. Kalau orang dalam bahasa Jawa, jer basuki mawa beo, artinya tidak ada sesuatu kemuliaan tanpa suatu pengorbanan. Jadi sustainability is the key. Betul. Dan itu tadi passionately. Karena ada jutaan lawyer di Indonesia. Kalau notaris itu ada 23.000 sekarang di seluruh Indonesia. Dan itu masih terus akan coming. Tapi apa yang membedakan satu dan lainnya tentunya kembali lagi kita passionately.
Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin lanjut. Kita sebenarnya Abang Ba dan teman-teman juga semua mungkin penasaran mengenai IDLC, Irma Devita Learning Center gitu. Mungkin Ibu dapat berbagi cerita tentang IDLC sendiri dan bagaimana sekiranya platform ini dapat membantu para mahasiswa praktisi hukum untuk terus berkembang, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk di bidang kenotariatan Ibu. Iya. Terima kasih Sachi. Jadi IDLC ini adalah salah satu passion saya, di mana saya memiliki passion yang sangat kuat untuk mengajar. Jadi saya berpikir suatu saat nanti saya akan semakin tua, belum tentu saya kuat mengajar terus menerus. Jadi saya merasa bahwa saya membutuhkan sebuah sarana untuk supaya kita bisa tetap menjalankan passion kita, menjalankan nanti ketika suatu saat nih sudah ya harus pensiun misalkan ya, saya sudah memiliki sebuah legacy ya, legacy dalam arti di sini untuk tetap menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena saya mempunyai passion bahwa hukum itu harus mudah begitu. Selama ini kan kenapa saya juga menulis hukum dengan metode yang mudah, karena saya berpikir bahwa jangan dipersulit. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit begitu. Nah, makanya kenapa IDLC ini memang dibentuk untuk supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman itu dalam bentuk kita menggunakan platform digital, baik itu podcast itu ada di 5 atau 6 stream, termasuk Spotify, terus kemudian berbagai platform lainnya, termasuk juga buku-buku. Jadi produk kami selain buku ada podcast, ada YouTube 3 menit melek hukum, terus kemudian juga ada TikTok, terus semua stream sih kita punya, StreamYard, kadang-kadang kita live begitu, dan juga kita memberikan webinar serta pelatihan-pelatihan. Di samping itu IDLC juga membantu melestarikan sejarah dan juga memberikan pendidikan tentang kebangsaan. Dalam hal ini kita mempunyai museum Juang di Jember, dan juga kita pernah membuat pameran sejarah secara virtual ketika menanggapi pernyataan permintaan maaf dari Belanda terkait kekerasan ekstrim yang ada di Indonesia. Sepertinya ini lari dari hukum, tapi sebetulnya masih bagian dari hukum karena ini berkaitan dengan kedaulatan dari bangsa Indonesia. Jadi memang passionately saya mengajar sudah dari Sabang sampai Merauke, kira-kira 172. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Iya. Silakan Ibu. Iya, semoga bermanfaat ya. Jadi begini adik-adik sekalian, jika kalian ingin memilih profesi sebagai seorang notaris, tentunya jangan melihat sesuatu profesi itu sebagai suatu hal yang menakutkan atau bahkan menyepelekan. Ketika kalian sudah memutuskan, jadilah kalian untuk yang terbaik. Nah, ketika kalian sudah memilih, bertanggung jawablah terhadap pilihan tersebut. Karena kalian bisa sukses, kalian bisa bersinar, kalian bisa mendapatkan kehidupan dari apapun yang kalian tentukan, asalkan kalian selalu konsisten, sungguh-sungguh, dan berusaha untuk terus belajar. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah langit. Karena itu tetap semangat, dan insya Allah kalian bisa menjadi notaris-notaris masa depan yang lebih baik daripada saya. Baik, Ibu, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bu Irma yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada Abang, Mbak, dan teman-teman IKM FHUI semuanya. Baik, sangat-sangat bermanfaat Bu untuk kami. Baik, sekian Pengkar Insight How to Become a Notary, a comprehensive step-by-step guide hari ini. Saya Dominik Sachi Sasaena izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di Pengkar Insight edisi berikutnya. Dah.